Halo Sobat Genbi, selamat datang di Genbi Podcast. Genbi Podcast ini adalah salah satu program kerja dari Genbi Jakarta yang bertujuan untuk mengedukasi dan mengembangkan literasi terkait ke bank sentralan. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai isu-isu yang relevan dengan ke bank sentralan dan juga kebijakan-kebijakan dari Bank Indonesia. Sebelumnya, kenalin aku Intan Safira dari Divisi Pendidikan di Genbi Jakarta. Dan pada podcast kali ini aku nggak sendiri teman-teman. Aku ditemenin sama seseorang yang sebagai panutan kita di Genbi Jakarta, leader kita yaitu Pres Adrian Fikrianto. Halo Pres, apa kabarnya Pres? Alhamdulillah luar biasa, Alhamdulillah baik. Mungkin Pres bisa memperkenalkan diri, kemudian jurusan Pres apa, terus kesibukan sekarang sedang apa kepada teman-teman yang nonton. Oke. Halo semuanya, perkenalkan saya Adrian Fikrianto selaku Ketua Umum dari Genbi UIN Jakarta dari jurusan akuntansi angkatan 2020. Mungkin kesibukan sekarang ya, lagi revisi skripsi ini baru banget sidang, doain ya biar cepet-cepet lancar, semuanya selesai. Oke, jadi lagi proses menuntaskan sebagai tugas sebagai mahasiswa akhir ya Pres? Iya betul banget. Oke, Pres, sebelumnya thank you banget Pres sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kita ngobrol santai di sini. Kita mau bahas mengenai generasi cashless Pres. Mungkin diawali dengan pertanyaan yang cukup berat Pres. Kita mau bicara terkait kebijakan Bank Indonesia gitu. Seiring dengan perkembangannya teknologi, kemudian kemarin pandemi kita secara nggak langsung kita diminta untuk beralih ke digital gitu kan Pres, terutama termasuk dalam bertransaksi gitu. Nah sebenarnya bagaimana sih kebijakan dari Bank Indonesia itu sendiri? Kita tahu kan Bank Indonesia itu sebagai regulator gitu yang mengatur dan mengawasi perkembangan teknologi berkaitan dengan sistem pembayaran gitu. Sebenarnya bagaimana kebijakan dari Bank Indonesia itu dalam mendorong cashless society itu, Pres? Oke, mungkin kita pertama kali itu membahas dari definisi cashless society ya. Dari kita ini satu pemahaman. Pertama, cashless society ini merupakan di mana keadaan masyarakat itu bertransaksi keuangan itu menggunakan non tunai. Jadi bisa lewat kartu, bisa lewat aplikasi e-wallet, terus juga dari m-banking dan segala macamnya. Nah, kebijakan dari Bank Indonesia ini yang sangat mendorong dari transformasi digital itu atau cashless society adalah dari blueprint sistem pembayaran Indonesia atau bisa disingkat itu BSPI 2025. Nah, kebijakan ini tuh banyak sih, intinya tuh ada open banking system, terus juga sistem pembayaran retail yang didigitalisasi dan juga banyak hal. Salah satunya yaitu, salah duanya yaitu adalah tentang BI-FAST dan juga KRIS. Oke, KRIS ya Pres, yang tidak asing bagi kita ya. Iya. Tapi masih ada beberapa yang salah sih penyebutan terkait KRIS itu. Ada yang bilang QRIS, ada yang bilang KRIS gitu. Yang benar adalah? Yang benar adalah KRIS ya teman-teman semua. Oke, dari banyaknya kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia itu, menurut Pres nih, apakah dari kebijakan itu udah bisa kita lihat nih di sekeliling kita, apakah telah membawa perubahan yang signifikan gitu? Kalau di kita oke lah, di Genbi gitu, even kita belanja somai aja Rp5.000 kita pakai cashless gitu kan, ya pakai KRIS gitu. Kalau Pres melihat secara luas itu bagaimana Pres pengaruhnya kebijakan? Oke. Pertama, dari kebijakan BSPI 2025 ini benar-benar mendorong masyarakat kita untuk menggunakan transaksi-transaksi secara digital. Apalagi dengan adanya BI-FAST ya, kita bahas satu-satu dulu. Dari BI-FAST sendiri, di mana itu menyediakan sistem pembayaran secara real time dan juga secara online 24/7. Disclaimer dulu ya, ini adalah sepengetahuan saya pribadi. Lalu selanjutnya adalah dengan biaya admin yang lebih murah. Pernah nggak ngerasain dari
biaya admin dari BI Fast sendiri, kalau Intan? Iya betul sih Bres. Berapa? Kalau misalkan biaya adminnya tinggi ya kita ada gitu kan, mikir-mikir gitu kan. Ya, jadi kalau misalkan dari sistem yang sebelumnya itu biasanya 6.500 Iya. ya. Nah, untuk BI Fast sendiri adalah 2.500. Bayangin untuk kita yang sekelas mahasiswa 4.000 itu kita bisa jadi desain somai kan. Iya. Jadi itu benar-benar membantu kita untuk menghemat uang. Lalu selanjutnya ini nih yang lagi happening banget di mana-mana lagi dibahas, yaitu tentang kris. Iya. Sekali lagi baca itu kris, bukan Kris. QRIS. Pernah tuh lagi belanja, scan ya mbak pakai kris, malah kita yang koreksi QRIS ya gitu. Oh. Padahal yang benar itu kris. Nah, Oke. kris itu sendiri awalnya itu dari pembayaran e-wallet di mana menggunakan QR code sendiri-sendiri. Misalkan dari salah satunya ya, ini boleh disebut merek ya? Boleh, sebetulnya dari kita OVO, disponsori gitu. amin. Dari OVO, Link aja, terus juga Shopee Pay, GoPay. Itu dulu sebelum ada kris ini, mereka itu punya QR code sendiri-sendiri. Misalkan untuk OVO sendiri, yaudah kita bayar pakai aplikasi OVO sendiri. Sedangkan kris ini semuanya itu disatukan sama Bank Indonesia. Jadi bisa dibilang dari kris ini buat gerbang pembayaran secara lewat satu gerbang dari QR code itu sendiri. Oke, jadi ternyata itu lebih mudah gitu ya Pres? Iya. Oke. Kemarin tuh kita sempat riset juga, riset kecil-kecilan lah melihat di beberapa sumber bahwa memang pengguna dari e-wallet itu yang paling tinggi gitu, sekitar 80% Pres, pengguna e-wallet itu. Nah, yang itu mungkin relevan dengan apa yang Pres sampaikan tadi, adanya kemudahan di situ ketika kita menggunakan bertransaksi secara cashless gitu. Contohnya tadi kris gitu kan, menurut aku juga kita lebih mudah bertransaksi, kemudian lebih efisien lah gitu kan. Cuman ada nggak sih Pres dari adanya kemudahan-kemudahan itu tantangan gitu kok dari cashless itu sendiri gitu? Oke, mungkin kita bahas dari keuntungan-keuntungan dulu ya. Yang pertama itu kris ini kan memakai tagline yaitu cemumuah. Tahu nggak nih cemumuah itu? Pertama itu cepat. Jelas ya, kita buat bayar melalui kris itu kita tinggal scan. Iya. Gak perlu tuh masukin nomor rekening yang sepanjang itu dan segala macamnya. Lalu adalah murah. Dari kris ini kita tuh bayar tanpa dibebankan biaya tambahan dari kitanya sendiri yang membeli. Selanjutnya itu murah, mudah. Iya. Mudah, itu mudah banget, kayak kita tinggal ngeluarin handphone, kita masukin PIN dan segala macamnya, itu selesai. Lalu adalah aman. Iya. Nah itu sistem dari kris ini itu aman banget karena kita pakai aplikasi kita sendiri yang kita udah buat PIN-nya sendiri. Lalu itu udah menjaga keamanan dari kris itu sendiri. Selanjutnya adalah yang terakhir itu handal. Jadi dari sistem kris ini itu udah teruji kalau misalkan menerima pembayaran selama 24/7 yang tadi kita sebut itu. Lalu untuk apa tadi tantangannya ya? Iya, tantangan. Tantangan dari transformasi digital ini mungkin secara keseluruhan adalah adaptasi terhadap teknologinya. Iya. Apalagi untuk masyarakat-masyarakat yang akses teknologi itu terbatas. Iya. Tapi nggak menutup kemungkinan semua orang itu kan udah punya HP ya. Smartphone itu sekarang udah bukan lagi kebutuhan tersier, malah udah jadi kebutuhan pokok. Nah, dari situ tantangan lainnya adalah literasi keuangannya. Iya. Pernah waktu itu ada tugas dari GNB juga, dari GNB Jakarta, yaitu sosialisasi kris ke pedagang-pedagang. Waktu itu ketemu ke salah satu tukang ST Solo kalau nggak salah. Nah, dari kita ngobrol itu, dia cerita tentang kayak misalkan, ini nggak nipu kan gitu. Pertanyaan pertama itu, ini nggak nipu kan, karena saya pernah ada orang yang menawarkan dia mau buka kris nggak, tapi dia tuh malah disuruh transfer dengan jumlah banyak. Nah dari situ tuh dia ketipu dan jadi transisi gitu buat perkembangan teknologi seperti kris ini. Jadi emang tantangan itu di literasi keuangan, gimana sih kita dan juga dari Bank Indonesia itu sendiri untuk mengedukasi masyarakat terhadap penggunaan kris ini. Lalu selanjutnya tentang e-wallet,
emailing dan segala macamnya itu lagi happening juga penipuan di WhatsApp. Kayak misalkan surat undangan. PDF gitu Ya kan, kalau kita klik malah itu install aplikasi yang akan menyedot saldo kita. Nah itu juga banyak banget. Lalu selanjutnya adalah dari ini sih kita bakal jadi ketergantungan dan juga boros. Iya. Kayak misalkan kita ini udah dibudgetin ya, jajan selama seminggu itu misalkan 100.000. Tapi karena dengan kemudahan itu kita tuh jadi kayak yaudah scan dalam 2 hari itu habis ya. Itu sih kalau dari saya. Iya. Jadi tantangannya cukup masih banyak ya Pres. Terutama tadi menarik juga tuh yang Pres sebutin terkait literasi digital. Jika kita berbicara secara makro gitu ya Pres, dengan penduduk Indonesia yang banyak banget gitu, berbicara mengenai kesenjangan dari literasi digital itu masih umum terjadi gitu kan. Kita juga nggak bisa menyamaratakan antara perkotaan dan pedesaan gitu kan Pres. Nah dari adanya masih ada kesenjangan itu tuh Pres, sebenarnya dari Bank Indonesia ada nggak sih upaya yang dilakukan supaya semua elemen masyarakat itu bisa merasakan kebermanfaatan dari cashless ini Pres? Oke. Dari sepengetahuan saya sendiri, Bank Indonesia itu punya 46 kantor perwakilan wilayah dalam negeri. Nah mungkin dari kantor perwakilan wilayah tersebut itu punya programnya sendiri-sendiri. Kayak misalkan kemarin itu sempat diundang untuk mengikuti acara di KPW Jakarta. Nah mungkin dari situ udah ada program-programnya tuh, dimana misalkan mungkin dalam bentuk seminar, webinar, atau sosialisasi langsung. Salah satu contohnya itu bisa juga lewat Genbi kayak kita nih kemarin. Kita baru banget ngadain acara Genbi Goes to School dengan tema itu cinta bangga paham rupiah dan juga keuangan digital. Nah dari situ kita merupakan salah satu upaya-upaya dari Bank Indonesia untuk meningkatkan literasi keuangan. Apalagi sekarang happening banget buat di sosial media melalui Instagram, TikTok dan segala macamnya itu kita diberi tugas dari Genbi itu sendiri sebagai frontliners Bank Indonesia, sebagai perpanjangan tangan untuk memberikan edukasi terkait kebijakan Bank Indonesia. Itu sih langkah dari Bank Indonesia, salah satunya melalui Genbi itu sendiri. Oke, dari yang tadi Pres sampaikan itu berarti kan dari berbagai elemen gitu yang juga mendukung ya dari kebijakan dari Bank Indonesia, begitu juga dengan Bank Indonesia yang mengeluarkan kebijakan. Kemudian dari situ kita bisa mensyaratkan bahwa memang potensial banget gitu kan Pres untuk bisa cashless, untuk bisa cashless society gitu. Menurut Pres nih, bagaimanakah 5 mungkin sampai 10 tahun ke depan, apakah kita benar-benar cashless gitu tanpa uang tunai gitu, gimana Pres? 5 sampai 10 tahun ke depan mungkin masa depan dari cashless ini gitu. Jawabannya itu bisa banget, karena apa yang dilakukan sama Bank Indonesia melalui BSPI 2025 tersebut itu udah sebagai salah satu landasan ya untuk menuju masyarakat cashless atau cashless society. Mungkin untuk full cashless itu buat terjadi di seluruh Indonesia itu mungkin belum ya, karena lagi-lagi tadi keterbatasan akses teknologi dan segala macamnya yang mungkin dalam waktu 5-10 tahun itu belum secara merata menyeluruh. Tapi untuk di perkotaan dan juga wilayah-wilayah yang emang pusat administrasi sebuah kota itu mungkin banget, karena sekarang aja di beberapa pusat perbelanjaan ya atau di coffee shop pernah nggak nemu yang pembayaran itu cashless only. Nah itu, jadi dari situ aja sebenarnya kita udah menerapkan untuk dari cashless itu sendiri, dan kedepannya dengan kemudahan itu yang bisa diakses melalui smartphone masing-masing itu bukan nggak mungkin sih untuk masyarakat Indonesia itu menerapkan full cashless society. Apalagi nanti kedepannya dari cash ini sendiri udah merambah ke berbagai negara seperti kemarin di Korea tuh Pres. Nah ya itu, terus juga negara-negara tetangga kita yang di sekitaran ASEAN ya, ada Malaysia, Singapura, dan Thailand.
itu juga ada menerapkan kris cross border. Iya. Gitu. Oke, jadi ya cukup cemerlang lah ya untuk masa depan dari cashless ini gitu. Oke Pres, mungkin aku mau tahu deh sudut pandang dari seorang pelaku usaha gitu. Kalau Pres melihatnya seperti apa? Kalau tadi kita berbicara, kita ada sebagai konsumen, kita ada kemudahan dalam transaksi gitu kan. Kalau dari segi pelaku usaha terutama UMKM, Pres, apakah ini tuh jadi suatu masalah bagi mereka atau justru peluang, Pres, sebenarnya? Untuk digitalisasi sistem pembayarannya dari pelaku usahanya itu sendiri, ya dari setiap apapun itu pasti ada peluang sama tantangan. Mungkin kita bahas dari peluangnya dulu ya. Untuk peluangnya ini jelas kita bisa bakal menggait lebih banyak customer, khususnya anak-anak muda ya, Gen Z. Karena dengan pembayaran cashless ini kita tuh lebih maju dalam teknologi. Selanjutnya peluang lainnya adalah sistem yang lebih aman. Kalau dulu misalkan kita masih full cash, itu mungkin ada kecurangan gitu loh, misalkan dari pegawai sendiri atau mungkin kita menerima uang palsu, itu kan masih bisa terjadi. Nah, untuk cashless sendiri ini karena sistemnya itu online, itu udah pasti jelas banget pencatatannya dan juga alurnya dan segala macam itu udah jelas tercatat gitu. Lalu untuk tantangannya ya, itu sih, walaupun ini teknologi tidak lepas dari kesalahan-kesalahan. Pernah waktu itu baca di salah satu thread di Twitter, kalau misalkan ada orang itu bayar dengan kris itu, tapi itu nggak berhasil. Cuma dia tampilinnya itu seakan-akan lagi proses, padahal itu nggak masuk. Itu tantangan banget sih untuk buat memastikan pembayaran itu masuk ke rekening kita. Lalu selanjutnya, karena ini juga dalam bentuknya teknologi, kalau misalkan suatu saat servernya itu error dan segala macam, itu juga bakal menghambat sih. Itu aja sih kalau dari segi pelaku usaha ya. Oke, berarti bukan hanya dari konsumennya aja gitu yang harus kita edukasi itu ya guys. Dari pelaku usahanya juga supaya terhindar dari kejahatan-kejahatan yang tadi Pres sampaikan gitu. Mungkin balik lagi nih Pres, tadi kita bahas mengenai masa depan cashless ini yang cukup menjanjikan gitu. Kalau dari BI sendiri lagi-lagi kita tarik ke Bank Indonesia, apakah ada rencana atau suatu inisiatif dari Bank Indonesia untuk buat suatu gebrakan mungkin untuk masa depan yang menyambut dari cashless ini, Pres? Oke, ini menarik banget ya. Apa sih langkah BI selanjutnya ya untuk menuju full masyarakat cashless? Dari Bank Indonesia sendiri yang saya tahu sampai saat ini bakal meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030. Karena kan dikit lagi udah 2022 ya, berarti selama BSPI itu 2025 ini udah terjalan. Nah, untuk detail dan itunya mungkin bakal dikasih tahu ini nanti di acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia atau FEKD yang bakal dilaksanakan di bulan Agustus nanti. Mungkin kita tunggu aja ya. Apa kegiatan baru dari BI ini. Menarik banget buat itu. Oke Pres, mungkin ini terakhir ya Pres, sebagai pertanyaan terakhir dan closing statement mungkin dari Pres. Tadi di-mention juga bahwa masih ada, ya masih belum merata lah penggunaan cashless, kemudian juga behavior dari orang yang menggunakan bertransaksi secara cashless itu ya masih aja yang mungkin boros dan lain sebagainya itu. Jadi kita harus bijak dalam menggunakan platform yang keren ini tuh. Menurut Pres, pesan dari Pres untuk generasi muda yang nonton, mungkin dari penggunaan cashless memanfaatkan platform ini dengan bijak. Oke, ini pesan sekaligus closing statement ya. Untuk anak-anak muda terutama yang sudah merasakan betapa enaknya dari cashless ini sendiri, gimana praktisnya dan cepatnya,
kita tuh tetap harus menjaga batas atau boundaries dari penggunaan cashless ini sendiri. Kita juga harus meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan literasi kita terhadap penggunaan cashless ini, karena yang pertama ya, kalau kita nggak bikin batasan itu, kita tuh nggak bisa tuh jadi hemat, bisa nabung, bisa apa. Karena dengan adanya cashless ini kita tuh ngerasa gak ngeluarin uang, padahal kita tuh belanja gitu, tiba-tiba habis lah uangnya. Nah itu mungkin kita bisa atur dengan cara mencatat secara digital juga, dari pencatatan pengeluaran keuangan kita, pemasukan berapa, terus juga kita keluarin untuk cashlessnya berapa. Lalu untuk menangkal kasus-kasus penipuan di online itu, kita harus tahu apa aja metode-metode yang mereka pakai untuk melakukan penipuan, seperti undangan WhatsApp lah, terus juga link-link yang gak jelas gitu loh, yang bakal menyedot data kita. Lalu ini tuh terakhir ya, pesannya ini tuh peluang banget buat kita untuk bisa menjadi masyarakat yang lebih maju gitu. Mungkin di negara-negara lain belum secepat ini pertumbuhan cashlessnya. Ini keren banget sih untuk Bank Indonesia yang bisa menyatukan sistem pembayaran dari beberapa PJSP atau penyelenggara jasa sistem pembayaran menjadi satu, yaitu di sebuah platform namanya Kris. Nah ini tuh bakal jadi peluang banget buat kita meningkatkan bisnis lah, terus juga untuk kelangsungan usaha dari orang tua mungkin yang sebelumnya masih cash biasa, terus juga akhirnya kita menemukan Kris, terus merambah ke dunia online shop. Itu aja sih mungkin dari saya untuk pesan anak mudanya. Oke, jadi teman-teman semua Sobat Genbi, jadi bijaklah menggunakan platform ini, karena platform ini tuh potensial banget gitu untuk membuat ekonomi yang lebih baik gitu ya, Pres. Gitu. Jadi apalagi kita sebagai Genbi kan, sebagai frontliner, kita juga harus, bukan untuk diri kita aja, tapi kita juga harus mengedukasi masyarakat kita, teman-teman kita, dan lain sebagainya gitu. Oke, mungkin kalau teman-teman di rumah ada pertanyaan, boleh drop di kolom komentar atau di Instagramnya Genbi Jakarta, atau langsung ke Instagram Pres boleh. Boleh, Adrian Fikrianto. Oke, nanti ditambahin ya, Adrian Fikrianto. Nanti langsung aja. Instagram lu nggak boleh ditanya? Nanti aja lagi. Aduh, oke. Cukup sekian, semoga bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube-nya dan YouTube Genbi Jakarta, juga Instagramnya Genbi Jakarta. Wassalamualaikum, bye-bye.